Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali untuk mendengarkan lanjutan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 26 April, Penghakiman adalah kabar baik. Dalam kitab Daniel 7 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Saudaraku, penghakiman adalah kabar baik. Penghakiman adalah Injil. Benarkah demikian? Tentu saja bukan begitu cara pandang banyak orang Advent terhadap topik ini. Saya teringat saat pertama kali menghadiri gereja Advent, saat tinggal di kapal dagang di Teluk San Francisco. Saya sama sekali tidak tertarik pada agama Kristen atau penghakiman. Namun, saya bertemu seorang gadis yang mengajak saya ke gereja. Seluruh situasi di situ cukup mengejutkan saya. Namun, pukulan telak datang ketika seorang wanita lebih tua, dia mungkin berusia sekitar 40 tahun, berdiri di hadapan kelompok pemuda dan mulai melambaikan jarinya yang kurus, kering kepada mereka. Memberitahu mereka dengan tegas bahwa mereka sebaiknya mengambil waktu tidur di malam hari untuk merenungkan dan mengakui setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Karena tidak seorang pun tahu kapan nama mereka akan diadili di hadapan penghakiman surgawi. Dan bila mana itu terjadi, jika mereka memiliki satu dosa yang belum diakui, maka mereka tidak akan menikmati kekekalan di tempat yang menjadi tujuan utama mereka. Pengajaran semacam itu selama puluhan tahun tidak hanya menyajikan kabar buruk tentang penafsiran penghakiman pra-Advent kepada orang Advent, tetapi juga membuat mereka membenci pengajaran itu sendiri. Itu sangat disayangkan, karena Alkitab menggambarkan bahwa bagi umat Allah penghakiman adalah kabar baik. Bahkan itu adalah kabar terbaik. Seperti yang Tuhan katakan kepada Daniel, penghakiman pra-Advent adalah untuk atau berpihak kepada orang-orang kudus. Alkitab menggambarkan hakim ilahi berada di pihak kita. Bagaimanapun, Tuhan sendirilah yang mengutus juru selamat. Dia tidak berusaha untuk menjauhkan manusia dari surga, tetapi berusaha untuk memasukkan sebanyak mungkin manusia ke dalamnya. Tuhan ingin rumahnya penuh. Namun tidak semua orang menerima tawaran keselamatannya dan perubahan hati yang disediakannya. Banyak yang memberontak terhadap jalan-jalannya, menganiaya orang lain, dan menjadi agresif serta merusak. Dia tidak dapat membiarkan hal itu berlangsung selamanya. Jadi, mereka juga akan dihakimi. Bagi mereka yang memilih untuk menjalani hidup dalam pemberontakan terus-menerus terhadap Tuhan dan prinsip-prinsipnya, penghakiman itu jelas bukan kabar baik. Tetapi bagi orang Kristen, ini adalah kabar terbaik. Penghakiman Tuhan adalah agar mereka dibenarkan. Karena penghakiman itu menguntungkan mereka, maka peristiwa itu membuka pintu kerajaan abadi bagi mereka. Puji Tuhan atas penghakimannya yang penuh kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.